Ilmuwan Al-Farghani, seorang ilmuwan muslim terkenal di bidang astronomi, yakni bernama Al-Farghani. Al-Farghani atau dikenal dengan Alvar Kronos di dunia barat merupakan seorang astronom muslim yang berasal dari Persia. Al-Farghani adalah astronom yang sangat terkenal pada abad ke-9 dan juga seorang perintis ilmu astronomi modern pada tahun 829. Al-Farghani melakukan penelitian yang didirikan oleh seorang khalifah Al-Ma'mun yang terdapat di Baghdad dengan peralatan yang mendukung, dan saat itu Al-Farghani berusaha untuk mengetahui diameter bumi, jarak, dan juga diameter dari beberapa planet lainnya. Tidak heran jika rasa keingintahuan yang dimilikinya bergabung dalam proyek pengukuran dari derajat garis lintang bumi. Selain itu, beliau juga berhasil menjabarkan jarak serta diameter dari beberapa planet yang merupakan suatu pencapaian luar biasa saat itu. Al-Farghani menulis seluruh hasil pengamatan dan penelitiannya di dalam sebuah buku yang berjudul Harokat Asmawiyah, Wajah Mami Ilmuwan Nujum atau Asal Ilmu Bintang. Buku tersebut menjadi salah satu buku yang berpengaruh bagi dunia astronomi. Di Eropa, tidak heran jika buku tersebut sudah diterjemahkan menjadi beberapa bahasa, salah satunya bahasa Inggris, dan berubah judul menjadi Elements of Astronomy. Ilmuwan yang kedua adalah Al-Khwarizmi, memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang matematikawan yang lahir di Khiva, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah. Hampir sepanjang hidupnya, beliau bekerja sebagai dosen di Bayat Al-Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Beliau mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan cara yang mudah, yang pada akhirnya Al-Khwarizmi menjadi tonggak dalam sejarah aljabar yang saat ini berkembang menjadi matematika. Al-Khwarizmi memiliki kitab terkenal yaitu Alkitab Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang ditulis pada tahun 820 Masehi. Al-Khwarizmi juga merupakan penemu algoritma. Algoritma merupakan jantung informatika komputer. Tanpa kehadirannya, kita tidak bisa mengenal komputer, HP, bahkan media sosial. Beliau wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Selain memiliki kontribusi pada bidang matematika, beliau juga berkontribusi dalam bidang astronomi, astrologi, dan geografi. Ilmuwan yang ketiga adalah Az-Zahrawi, memiliki nama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Di barat, beliau dikenal sebagai Abul Qasis. Beliau lahir di Madinatu Az-Zahra, sebuah daerah di dekat Cordoba, Spanyol pada 936 Masehi. Az-Zahrawi dikenal sebagai bapak ilmu bedah dan pakar kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Kontribusinya sangat besar dalam pengembangan ilmu bedah. Selain melahirkan prosedur dan metode bedah modern, beliau juga menciptakan beragam alat dan teknologi yang digunakan untuk bedah. Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah. Peralatan tersebut tidak pernah ditemukan dan dipergunakan para ahli sebelumnya. Salah satu alat bedah penemuan Zahrawi adalah forceps untuk mengangkat janin yang meninggal. Maka dari itu, beliau mendapat julukan Bapak Ilmu Bedah. Karya dan hasil pemikirannya banyak diadopsi para dokter di dunia barat. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif. Al-Tasrif berisi kumpulan praktik kedokteran yang ditulis berdasarkan penelitian dan pengalaman Az-Zahrawi di bidang ilmu bedah.
Buku ini menjadi pedoman bagi para peneliti dan ahli bedah untuk pengembangan bidang kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ilmuwan yang keempat adalah Ibnu Al-Haytham, merupakan seorang ilmuwan Islam yang ahli di bidang sains, matematika, geometri, dan filsafat. Ibnu Al-Haytham telah banyak melakukan penelitian mengenai cahaya. Ibnu Al-Haytham dilahirkan di Basra pada tahun 345 atau 965 Masehi. Memulai pendidikan awal di Basra sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintahan di tempat kelahirannya. Beliau juga menguasai pemikiran-pemikiran dari filsuf dan ilmuwan Yunani seperti Aristoteles, ahli medis, dan banyak lainnya. Pada kitab Al-Manasir yang diterjemahkan pada bahasa Latin yaitu Book of Optics, ia merupakan ilmuwan pertama yang mampu menjelaskan cara kerja pada optik mata dalam manusia untuk menerima dan menangkap gambar secara visual. Salah satu penemuan yang paling revolusi sains pandangan dunia ketika itu adalah bagaimana cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani melihat hal tersebut dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Temuan beliau bukan sekedar teori, bahkan beliau melakukan sebuah eksperimen yang bisa disebut cukup sederhana. Pada ketika itu menjadi dasar penemuan kamera pada zaman sekarang yang pada saat itu disebut kamera obscura. Kamera obscura merupakan bahasa Latin yang berarti kamera itu ruangan, sedangkan obscura itu gelap, jadi kamera obscura berarti ruangan gelap. Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimen tersebut di ruangan gelap pada saat beliau dipenjara. Beliau dipenjara karena penguasa Mesir memanggilnya untuk mengatasi banjir Sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal. Lalu penguasa Mesir memasukkan Ibnu Al-Haytham ke dalam penjara. Di penjara inilah terciptanya momen bersejarah bagi beliau dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya penemuan kamera obscura. Perhatikan dalam penemuan beliau. Beliau bukan sekedar menjelaskan cara kerja mata, namun sifat dari cahaya itu sendiri. Ibnu Al-Haytham lah yang pertama membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan banyak fenomena-fenomena lainnya. Abu al-Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, dikenal dengan nama Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau lahir pada 370 Hijriah atau 980 Masehi di Avicenna, Iran, dan wafat pada 428 Hijriah atau 1307 Masehi di Hamedan, Iran. Dan ibu bernama Setareh Bukhara Iran dan ayah Abdullah Baghlan Iran. Sejak kecil Ibnu Sina sudah menunjukkan daya intelektual tinggi serta beliau memiliki daya ingat yang kuat. Beliau mampu menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun dan merupakan ahli puisi di Persia. Ibnu Sina belajar aritmatika dari pedagang sayur India dan mulai belajar lebih banyak dari seorang sarjana yang bernama Abu Abdullah An-Nakili. Di usia 16 tahun beliau sudah mulai mempelajari ilmu kedokteran dan menemukan metode-metode baru pengobatan. Dan di usia 18 tahun beliau berhasil meraih predikat sebagai fisikiawan. Beliau berkata,
Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit dan menjengkelkan seperti matematika atau metafisika, sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. Saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien menggunakan obat-obatan yang sesuai. Penulis-penulis barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai father of doctor atau bapak kedokteran. Beliau merupakan pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Salah satu kitab Ibnu Sina yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad berjudul Al-Qanun fi At-Tibb atau Aturan Pengobatan yang ditulis di Hamedan. Beberapa kitab-kitab yang ternama ya ada 6, yaitu Al-Shifa atau Kitab Penyembuhan, Kitab An-Najat atau ringkasan dari Kitab Asy-Syifa, Kitab Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah, Kitab Lisanu Al-Arab, dan yang terakhir adalah Al-Isyarat wal Tanbiha. Beliau juga sering menulis karangan-karangan pendek. Sekitar 30 karya pendek Ibnu Sina ditulis di kota Rey yang saat ini menjadi kota Teheran, Iran. Sosok Ibnu Sina menjadi salah satu sosok yang sangat memotivasi aku untuk terus semangat belajar dan menggapai cita-citaku untuk menjadi seorang dokter yang hebat. Beliau adalah seorang dengan wawasan yang sangat luas, juga memiliki kecerdasan luar biasa yang sudah tertanam sejak muda. Meskipun dikenal sebagai ahli kedokteran dan kontribusinya sangat besar di bidang kedokteran, tetapi Ibnu Sina memiliki banyak kontribusi di bidang lainnya. Bahkan beliau lebih banyak memiliki karya pada bidang ilmu filsafat dibanding dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya adalah Jabir Ibnu Hayyan atau Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi. Jabir memiliki kontribusi besar dalam ilmu kimia. Apa saja yang sudah Jabir ciptakan untuk peradaban dunia? Yang pertama, Jabir lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi. Yang kedua, seorang kimiawan. Bukan hanya kimiawan, tapi tokoh besar yang terkenal sebagai the father of modern chemistry, merupakan seorang muslim yang ahli pada bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Yang ketiga, penemu hukum perbandingan tetap. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga kita dapat menganggap bahwa Jabir telah merintis penemuan hukum perbandingan tetap. Yang keempat, memiliki banyak karya. Beberapa karyanya yang fenomenal, diantaranya kitab Al-Qad diterjemahkan ke Inggris menjadi The Book of Composition Al-Alchemy. Kitab Al-Sabi'in, Kitab Al-Rahmah, Al-Tajmi, Al-Zilak, Al-Syarqi, Book of the Kingdom, Book of Eastern Mercury, Book of Balance, dan masih banyak lagi. 5. Melakukan banyak penemuan. Beberapa penemuan Jabir Ibnu Hayyan adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik dislatasi, dan teknik kristalisasi. 6. Penemu landasan dasar ilmu kimia. Penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi landasan dasar untuk perkembangan ilmu kimia dan teknik kimia modern saat ini. 7. Berpengaruh bagi para ilmuwan muslim. Tak hanya penemuan-penemuannya yang luar biasa yang telah ia ciptakan, namun pemikirannya juga
sangat berpengaruh bagi para ilmuwan muslim lainnya seperti Al-Razi 9 Masehi, Tughrai 12 Masehi, dan Al-Iraqi 13 Masehi. 8. Jabir meninggal dunia pada tahun 815 Masehi. Semua jasa yang Jabir lakukan sangat bermanfaat untuk kita dan bisa kita pelajari sampai detik ini. Terhadap peradaban Islam di Andalusia sehingga menjadi Spanyol seperti saat ini.